Pernah lihat Google Maps atau mungkin sertifikat tanah? Semua peta yang akurat itu, mereka semua punya satu rahasia. Fondasi tak terlihat yang bikin semuanya pas. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kerangka dasar pemetaan. Anggap aja ini tulang punggungnya dunia survei dan kartografi. Oke, yuk kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih Anda lihat peta yang detail banget terus mikir, kok bisa ya semuanya presisi banget begini? Maksudnya gini, gimana caranya para surveyor itu bisa yakin kalau batas tanah A nggak nabrak batas tanah B? Atau gimana caranya jalan yang digambar di satu peta bisa nyambung sempurna sama peta lain yang dibikin tim berbeda? Nah, ini dia masalah utamanya. Karena kalau nggak ada sistemnya, hasilnya ya cuma satu. Berantakan total. Setiap pengukuran itu bakal jadi kayak pulau sendiri-sendiri. Nggak ada patokan yang sama. Coba bayangin tubuh manusia tapi nggak punya tulang. Nah, persis kayak gitu, peta tanpa kerangka dasar. Semuanya bakal ngambang gak jelas. Posisinya di mana, bentuknya gimana, skalanya seberapa, semua jadi ngawur. Terus, gimana dong cara kita bikin tulangnya peta ini? Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya, membangun kerangka dasar pemetaan. Definisinya ini kelihatannya simple, tapi kuat banget. Ini bukan cuma titik-titik acak ya. Ini adalah serangkaian titik kontrol yang posisinya itu udah diukur super teliti. Anggap aja titik-titik ini kayak paku atau jangkar yang nancepin peta kita ke dunia nyata. Jadi, kenapa sih ini penting banget? Pertama, tanpa kerangka ini, kita nggak bisa jamin ketelitian geometrik. Artinya apa? Posisi, jarak, arah, semua bisa meleset. Kedua, ini bikin proses pengukuran detail jadi jauh lebih gampang dan cepat. Dan yang paling penting, ini mencegah tumpang tindih. Wah, ini bisa jadi masalah gede loh, apalagi kalau udah urusan sengketa lahan. Nah, kerangka ini tuh pada dasarnya ada dua jenis. Ada kerangka kontrol horizontal atau kita sebut aja KKH. Ini yang ngatur posisi datar, ya, kayak koordinat X dan Y di GPS kita. Terus yang kedua, ada kerangka kontrol vertikal atau KKV. Ini urusannya sama ketinggian atau elevasi, koordinat Z-nya. Penting banget buat proyek-proyek konstruksi atau bikin peta kontur. Oke, jadi kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya di lapangan? Nah, salah satu metode yang paling umum dipakai itu namanya metode poligon. Ini tuh pada dasarnya kayak main sambung titik, tapi versi profesionalnya surveyor. Sebenarnya ada sih metode lain kayak triangulasi. Tapi metode poligon atau traverse ini jadi andalan banget buat surveyor di darat. Kenapa? Soalnya fleksibel dan efisien. Caranya yaitu dengan mengukur sudut dan jarak dari satu titik ke titik berikutnya. Terus-terusan, secara berurutan. Prosesnya sendiri tuh sistematis banget. Pertama, perencanaan dulu. Pastiin semua titik saling kelihatan. Terus, pasang patok sebagai tanda di lapangan. Nah, abis itu surveyor mulai kerja. Dirikan alat di titik pertama, ukur sudut dan jarak ke titik kedua. Udah, pindah alat ke titik kedua, ukur ke titik ketiga, dan begitu seterusnya, kayak ngerangkai rantai sampai akhirnya balik lagi ke titik awal. Tapi, supaya tiap sambungan di rantai poligon ini akurat, surveyor itu butuh semacam bahasa universal buat nentuin arah. Dan bahasa itu namanya azimut. Konsepnya simpel kok. Bayangin aja, Anda lagi berdiri, terus menghadap lurus ke utara. Nah, utara itu kita anggap 0 derajat. Azimut itu ya sudut putaran searah jarum jam dari utara itu ke target kita. Gampang kan? Jadi timur itu 90 derajat, selatan 180, barat 270, dan seterusnya. Dengan begini arah itu jadi pasti, nggak mungkin salah tafsir. Nah, disinilah kerennya. Surveyor itu nggak perlu tiap kali ngukur arah dari utara terus. Cukup tahu azimut awalnya aja, mereka udah bisa ngitung azimut buat sisi berikutnya. Modelnya, ya sudut yang mereka ukur di lapangan tadi. Jadi kayak rantai perhitungan gitu. Dan tabel ini nunjukin gimana cara kerjanya. Kita mulai dari satu arah yang udah kita tahu, terus tiap arah baru dihitung dari arah sebelumnya ditambah atau dikurangi sudut hasil ukuran. Persis kayak reaksi berantai. Dan coba lihat hasilnya. Perhitungan terakhir itu balik lagi pas ke arah awal. Secara teori nih, poligon kita udah tertutup sempurna. Tapi dunia nyata kan nggak pernah sesempurna teori. Alat bisa aja ada error dikit, manusia juga bisa salah baca sedikit. Nah, terus gimana kalau pas dihitung poligon kita ternyata nggak nutup sempurna? Ini nih pertanyaan yang pasti dihadapi semua surveyor. Bayangin, udah capek-capek ngukur teliti, pas dihitung koordinat titik akhirnya, ternyata meleset dari titik awal. Ada celah gitu, atau istilahnya kesalahan penutupan. Waduh,
Apa harus diulang semua dari awal? Coba lihat tabel ini. Titik awal kita, P1, kan di koordinat 1000-2000. Tapi setelah muter, ngukur kemana-mana, titik akhirnya, si P1 aksen ini mendaratnya di koordinat yang beda. Loh kok bisa? Ada selisih. Lumayan jauh, 30 meter di sumbu X dan 9 meter di sumbu Y. Nah, inilah yang namanya kesalahan penutupan. Untungnya, nggak perlu diulang dari nol. Ada solusi matematis yang elegan banget, namanya koreksi Bowditch. Idenya gini, karena kesalahan ini kan kemungkinan numpuk sedikit demi sedikit dari tiap pengukuran ya, solusinya adalah dengan membagi kesalahan itu secara adil ke semua sisi poligon. Prinsipnya sebetulnya simpel. Hitung total kesalahannya berapa, terus bagi-bagi secara proporsional. Logis kan? Sisi yang lebih panjang yang kemungkinan nyumbang error lebih gede, ya dapat jatah koreksi yang lebih gede juga. Nah, di tabel ini kelihatan tuh berapa nilai koreksi buat sumbu X dan Y di tiap sisinya. Dan inilah momen ahanya. Setelah semua koreksi tadi kita terapkan, coba lihat koordinat P1 double aksen yang baru. Balik lagi, pas banget di 1000, 2000. Sama persis sama titik awal kita. Celahnya ketutup, dan poligon kita sekarang jadi konsisten secara matematis. Jadi, intinya begini, metode ini tuh bukan cuma maksa titik akhir biar pas ya, tapi dia melakukannya dengan cara yang paling logis dan adil. Dasarnya adalah asumsi kalau kesalahan itu ya terjadi nyicil sedikit-sedikit di sepanjang pengukuran. Semua yang kita bahas barusan, poligon, azimut, koreksi Bowditch, itu kan fondasi klasiknya ilmu ukur tanah ya, yang basisnya ngukur sudut dan jarak. Tapi ini jadi bikin mikir, sekarang kan ada teknologi canggih kayak GPS yang bisa langsung ngasih koordinat absolut. Nah, pertanyaannya, gimana teknologi ini mengubah total cara kita bikin kerangka dasar pemetaan zaman sekarang? Itu bahan pemikiran yang menarik buat kita semua.